Salam Komodai. Em, Beberapa hari ini saya sering ditanyakan oleh orang tua. Jadi akhir-akhir ini nih memang banyak para remaja yang terkena autoimun. Dan biasanya itu cukup terlambat. Jadi ada gejala-gejala yang tidak diwaspadai baik oleh orang tua maupun oleh si anak itu sendiri. Nah, tujuan diskusi saya kali ini dengan Dr. Sarah Akbari adalah bagaimana kita mewaspadai gejala-gejala apa yang tidak bisa dianggap enteng, bahwa ini adalah menuju ke satu penyakit yang serius atau kronik, begitu. Nah, kita akan bahas satu definisi dulu nih, mengenai kita harus punya satu patokan. Apa itu kondisi sehat? Jadi apabila satu patokan ini tidak tercapai, nah itu apa yang harus diwaspadai. Nah, untuk satu topik yang pertama mengenai sehat. Definisi sehat sendiri itu apa sih, Dokter Sarah? Definisi sehat setiap yang kita jadikan acuan itu definisi sehat menurut WHO ya, Badan Kesehatan Dunia. WHO bilang yang namanya sehat itu adalah keadaan di mana kita totally sehat atau totally okay ya, bahasa Inggrisnya complete state of physical, mental, dan social well-being, kesehatan fisik, mental dan sosial yang sempurna. Jadi apabila ada sesuatu yang mengganggu kesehatan fisik kita, apapun itu, mental kita atau sosial, itu kita harus cari tahu kenapa. Basically kalau bukan definisi aku, tapi ekstensi dari si definisinya WHO tadi, health itu is all about feeling good. Feeling good physically, feeling good mentally, and feeling good when we interact socially. Jadi nggak ada iri hati, nggak termasuk begitu loh Mbak, nggak ada toksik, nah, anak-anak rewel yang rewel itu mungkin juga perlu diwaspadai, perlu diperhatikan lah. Ini rewelnya kenapa nih? Pasti ada sesuatu yang tidak enak secara mungkin fisik, feeling, dan itu harus digali ya. Itu harus digali, iya. Jadi bukan kita memang kalau sekali-sekali itu oke ya, misalnya kita lagi kalau kita lagi mau sakit flu nih misalnya, pasti kita akan ngerasa nggak enak, pasti kita akan ngerasa bete. Itu memang secara fisiologi pasti kayak begitu, bahwa stres yang akut itu menyebabkan komunikasi sel kita memang mengarah ke yang jelek-jelek tuh. Bawaannya kalau lagi nggak enak badan jadi gampang senggol bacok. Tapi itu oke lah. Tapi kalau sepanjang kayak gitu kita harus tahu kenapa. Karena tidak boleh dong. Oke. Berarti yang harus diwaspadai adalah satu gejala yang datang berulang. Jadi apabila Bapak Ibu melihat putra-putrinya sudah misalnya ada gangguan pilek, sudah ke dokternya diberi malah antibiotik bolak-balik, datang lagi itu harus waspada ya Dok ya. Waspada. Kenapa kok dia as simple as kok soak banget ya, sering banget nih sakitnya, kenapa ya? Iya. Jadi memang kadang-kadang ini kamu kenapa sih, asal ini orang tua memastikan satu, asupan energi udah benar semuanya, berobat udah dijalankan, istirahat juga sudah, tapi sakit itu masih datang lagi. Nah ini berarti ada sesuatu yang nggak beres. Nah ini yang saya dengar itu, ini anak alergian nih. Nah ini ada hubungannya nggak Dok dengan tegaknya autoimun ini, alergi ini nih? Karena kebanyakan memang menegakkan autoimun itu kan tidak semudah dan tidak secepat itu ya Dok ya. Ya, autoimun itu prosesnya sama seperti kanker ya. Proses itu tahunan untuk sampai akhirnya dia tegak diagnosisnya. Karena sebenarnya badan kita itu pinter ya. Sampai dia akhirnya mendapatkan diagnosis itu adalah setelah si badan kita itu beradaptasi kemana aja sampai semua jalan tikusnya udah dilewatin, udah nggak ada lagi jalan, lah akhirnya jadilah dia diagnosisnya jadi tegak. Untuk sampai ke situ itulah yang harus dicari tahu kenapa. Kalau alergi ya Mbak Ganis, biasanya kalau kita alergi
Beda Mbak. Kalau menurut aku ya, si chronic inflammatory itu dia ada sesuatu triggernya. Kalau alergi Mbak, itu misalnya kita makan kacang nggak bisa napas, kita akan hindarin pasti itu. Karena kita tahu nggak bisa gue alergi kacang Udang. kenapa, jadi nih udang gitu. Udang, Pasti langsung. kita hindarin. Tapi yang namanya sensitivity yang terus-menerus gini, dia sebenarnya hanya annoying, gatel terus, tapi istilahnya tidak mengancam jiwa. Jadi ya dia terusin aja. Itulah yang harus dicari, kenapa kok gatel terus gitu. Yang paling sering ya mungkin yang makanan-makanan yang paling sering menyebabkan masalah lah ya, itu aja dulu stop sambil dicari lagi. Ya, jadi memang menegakkan autoimun itu tidak perjalanannya cukup panjang. Jadi mesti mengalami sakit yang sama berulang-ulang sudah, dan itu pun bisa 1 tahun 2 tahun. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya ada gejala yang kok mirip dengan temannya si anakku yang autoimun, jangan-jangan dia autoimun, tidak semudah itu. Tidak semudah itu. Ya. Oke. Jadi sarannya mungkin mesti fokus berkonsultasi dengan ahlinya ya dok ya. Dengan dokter, lebih baik dengan dokter alergi imunologi atau dokter pemerhati autoimun. Sudah cukup banyak sekarang di Indonesia pemerhati autoimun, jadi tidak perlu spesialis imunologi, tetapi tidak perlu langsung karena memang sangat terbatas di Indonesia ini. Tetapi dokter-dokter dari dokter umum, spesialis penyakit dalam, pemerhati autoimun itu sudah sangat cukup membantu. Jadi konsultasi untuk penanganan yang lebih lanjut. Tepat, ya. Personalized medicine. Ya. Personalized medicine. Oke, nah dok, kalau misalnya sudah ketahuan ini anak saya berulang-ulang nih sakitnya sudah diobati, kemudian terutama teman-teman kami yang di daerah yang sulit menemukan dokter itu, apa yang harus dilakukan ini untuk yang di daerah-daerah nih? Wow, pertama yaitu tadi ya, anti-inflammatory lifestyle. Lihat dulu, udah bener belum nih lifestyle-nya, balikin ke situ dulu. Pola hidup. Pola hidup harus benar. Itu memang nomor satu, karena kebanyakan sekarang ini terutama anak-anak remaja ya, dari jajanannya, kemudian makan junk food ya, makanan itu sudah cukup banyak. Jadi kalau misalnya hindari 5P. Yang mengandung pengawet, pewarna, hal-hal yang tidak alami dihindari. Gitu ya dok. Makanan, yang namanya makanan itu yang bisa kita lihat bentuknya. Jadi dan tidak ada tanggal kadaluarsanya. Tuh, the real food adalah kelihatan bentuknya dan tidak ada tanggal kadaluarsa. Jadi kalau memang kangkung ya bentuknya kangkung, bukan dalam bentuk bubuk. Dalam bentuk. Sometimes kalau dengan proses yang benar ada yang namanya superfood, itu boleh. Tapi balik lagi, itu adalah suplemen. Ya kan? Ada satu studi baru Mbak. Studi ini dia pada laki-laki umur 50 sampai 72 tahun. Hanya dengan lifestyle. Sampelnya ini bukan orang yang sakit memang. Tapi di dalam waktu 8 minggu mereka disuruh benar-benar lifestyle tanpa suplemen. Suplemennya cuma si superfood, which is ekstrak green ya, ekstrak green itu, tapi dan probiotik, cuma 2 itu. Tapi yang lainnya adalah makannya, tidurnya, olahraganya, dan even dari yang 72 orang itu ya, sampelnya itu olahraganya pun dibatasi. Ada orang yang biasanya mungkin olahraganya 10 kilo sehari, nggak boleh dibatasin. Kita pakai basic lifestyle. Dalam 8 minggu umurnya lebih muda 3 tahun. Lifestyle only. Jadi teman-teman yang ada di daerah yang tadi yang saya tanyakan, jika ada dokternya terbatas, justru ada keuntungannya di daerah-daerah itu polusi sedikit. Kemudian namanya tanaman sayur mayur itu bebas pestisida, beda dengan tanaman yang sayur mayur yang dikonsumsi oleh orang kota. Yang diberikan obat pupuk kimia dan lain-lain.
Jadi tidak perlu berkecil hati. Nomor satu, memperbaiki pola hidup itu sederhana sebenarnya. Jadikan gaya hidup itu sebagai medisinnya, Mbak. Iya, jadi pola hidup adalah obat. Obat. Pola hidup yang baik adalah obat. Jadi itu mungkin catatannya. Mudah-mudahan bermanfaat diskusi kita Amin. kali ini. Sekian, salam tulus.